Halo semua, ketemu lagi hari ini dengan Mameji. Alhamdulillah ya, November rain dan ternyata emang udah hujan. Gimana di tempat kalian nih? Udah dimampirin hujan belum? Oke ya, nah cuacanya pas banget untuk kita buat pastry dengan cara yang mudah asalkan kalian tuh paham tahapan-tahapannya ya. Nah, untuk itu langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Di sini aku gunakan air susu yang hangat. Air susu aku sisakan sedikit, nanti takutnya kelunakan. Karena untuk ukuran telur yang kecil ini kan beraneka ragam ya, sehingga nanti komposisi cairan dan telur ini bisa pas pada adonan. Kemudian masukkan gula pasir, lalu ragi instan. Nah, kita akan buat pastry tapi jenisnya Danish pastry. Kalau Danish pastry itu menggunakan telur dan rasanya lebih manis dari croissant dan pastry. Jadi ada perbedaan ya. Kalau croissant biasanya aku buat juga nggak pakai telur. Nah, kemudian tambahkan bahan kering, terigu protein tinggi, susu bubuk, dan garam. Untuk Danish pastry yang kalian tidak campur dengan protein rendah, itu hasilnya akan lebih mengembang karena menggunakan protein tinggi. Tapi kalau kalian campur dengan protein sedang, hasilnya bisa lebih garing lagi. Ini tetap garing ya, tapi bisa lebih mengembang karena menggunakan full protein tinggi. Jadi sesuai selera aja. Nah, kalau masih terasa keras atau kering, air susu tadi bisa kita tambahkan secukupnya sampai adonannya itu pas konsistensinya, nanti kan bisa lihat ya. Nah, ini kita terus campurkan. Nih seperti ini, nggak terlalu lunak banget, masih terasa sedikit padat. Kalau udah kita tambahkan dengan butter atau margarin. Pada tahapan ini kalian juga boleh loh menggunakan mixer ya. Tapi ini aku buatnya sedikit aja, ya hanya 300 gram terigu. Nah ini kita campurkan dulu tentunya sampai butter atau margarinnya udah nggak terlihat lagi. Nih, dibenyek-benyek, di folding sampai menjadi satu seperti ini ya. Udah bisa menyatu dan nggak melekat lagi di tangan ataupun di bowl. Nah, jadi sebelum membuat sebaiknya kalian juga harus tahu perbedaan dari pastry, Danish pastry, dan croissant. Kalau pastry itu lebih simpel, tanpa coarse fat atau butterseed itu bisa jadi ya. Hanya menggunakan butter biasa, tapi hasilnya itu kegaringan dan ketahanannya beda jika kita menggunakan coarse fat atau butterseed. Itu pastry ya. Kalau Danish pastry dan croissant perbedaannya, Danish pastry lebih manis, biasanya menggunakan telur, tapi kalau croissant itu rasanya tidak terlalu manis dan tidak menggunakan telur. Nah ini tadi udah kita folding, dipadatkan. Sekarang dengan aku langsung aja alasi dengan plastik, kita pipihkan dulu ya, di rounding seperti ini. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada komentar ribet banget ya buatnya, ada loh di yang lain atau resep lain itu nggak terlalu ribet. Ya itu tadi, kalian harus bisa membedakan yang mana pastry, Danish pastry, dan croissant. Nah, kalau udah dibungkus gini, aku akan simpan di freezer biar cepet ya. Di freezer tuh 30-60 menit, aku 30 menit aja. Bisa juga di chiller. Yang pasti kita harus mendapatkan adonan itu lebih padat. Jadi akan nanti lebih mudah kita handling. Nah, kemudian di sini aku menggunakan butterseed ya. Beda butterseed dengan coarse fat, butterseed itu lebih banyak mengandung lemak, agak lebih lunak sedikit dibanding dengan coarse fat. Rasanya pastinya lebih gurih. Nah ini aku pipihkan dulu dan bentuk persegi panjang, untuk ukurannya disesuaikan aja. Ini kurang lebih 15 kali 20. Dipipihkan dengan tipisnya itu setengah senti. Jika cuaca dingin atau hujan seperti ini nggak perlu diletakkan di chiller, tapi kalau kalian merasa ini lunak banget, kalian bisa letakkan di chiller ya. Nah taburi papan kerja dengan terigu. Ini adonan yang udah kita simpan tadi di freezer. Aku 30 menit aja karena freezer aku tuh agak cepet ya membekunya. Dan ini udah lebih padat. Taburi juga permukaan adonan dengan terigu tipis saja agar nggak melekat. Jadi keluar dari freezer itu kan agak lembab ya. Jadi kita taburi terigu ini yang pasti untuk tidak melekat pada rolling ataupun alas kerja. Dan ini kita rolling perlahan, santai aja, membentuk persegi panjang. Kurang lebih panjangnya itu 40 kali 25.
Kurang lebih seperti itu ya, disesuaikan aja dengan banyaknya adonan dan kita balik lagi. Nah, jadi tahapan ini harus kalian pahami agar handlingnya mudah dan buat berapa aja banyaknya terigu tuh santai aja. Nah, bisa kalian ukur dulu ya sebelum kita letakkan nanti butter seed-nya. Nih, jika sekiranya udah pas, kita hentikan rollingnya. Jadi, kalau kita beli di luaran itu pastinya akan lebih mahal ya. Tapi kalau kita buat sendiri, emang memerlukan waktu dan tenaga, cuman sepadan apa yang kita keluarkan dengan nanti hasil yang kita dapat, asalkan prosesnya tepat. Dan juga pastinya lebih ekonomis. Nih, oke, kita letakkan di bagian tengah, kemudian tutup di atas dan bagian bawahnya seperti ini. Aku sarankan kalau buat ya sekali buat banyak ya. Aku buat sedikit karena kan setiap hari aku buat konten. Nanti nggak kemakan. Dan jangan lupa taburi permukaan atas dan bawahnya dengan terigu tipis saja. Tuh, lihat arahnya, arah yang terbuka di bagian atas dan bawah. Sekarang kita tekan-tekan dulu ya, jangan langsung kalian rolling. Tekan-tekan, ini perlahan aja. Nah, baru deh kalian rolling, tapi rollingnya itu juga dengan ringan. Jangan terlalu kalian tekan, ikuti arah adonannya. Nih, seperti ini dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah, agar bentuknya simetris. Terus ini kita panjangkan ya, dan boleh dibalik lagi. Kalau kalian merasa agak lembab, bisa taburi lagi dengan terigu. Nih, panjangnya udah kembali ke bentuk semula dan kita lakukan single folding, lipatan single. Seperti ini. Udah rapi ya. Nah, kalau kita udah menggilas itu sampai 2 kali, pastinya adonan ini kembali akan mengeras sama dengan adonan roti ya. Ini kita taburi dulu dengan terigu permukaannya. Kalau kita paksakan untuk rolling lagi, nanti adonannya akan sobek. Jadi akan kita rilekskan, istirahatkan kembali. Masukkan kembali di chiller atau freezer, pastinya kalau freezer lebih cepat ya. 10-15 menit atau sampai 30 menit. Yang pasti adonannya udah kembali memadat dan itu udah rileks. Nih, ini kita keluarkan lagi, jangan lupa taburi permukaan papan kerja dengan terigu juga adonan. Siap kita rounding lagi. Nih, arah yang terbuka di bagian atas dan bawah ya, jangan terbalik. Perlahan ditekan-tekan dulu. Nih, seperti ini, jangan langsung di rounding. Tekan-tekan, kemudian kita gilas lagi, bisa lagi dibalik agar simetris, merata ya, dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah. Sesimpel ini ya sebenarnya kita mengerjakan, hanya menunggu waktu istirahat aja, dan semuanya itu kan perlu proses. Apapun itu, belajar juga perlu proses, adonan juga ternyata perlu proses. Nah, kalau udah kita lipat lagi, lipatan single dan kembali kita bungkus, istirahatkan yang kedua sama 15-30 menit. Kalau udah, bisa kita lakukan hal yang sama, tahapannya seperti yang sebelumnya. Nah, setelah tahapan ini bisa langsung kalian eksekusi atau mau dilipat lagi biar layernya makin banyak nggak masalah. Asalkan setiap tahapan pelipatan itu adonannya, goalnya tuh harus kalian istirahatkan dulu agar adonannya mudah untuk dibentuk. Nah, ini boleh kita tekan-tekan dulu ya. Kemudian bisa kita rolling lagi perlahan. Jadi kalau kalian udah istirahat kan di suhu yang dingin, itu adonannya nggak akan mudah pecah, yang pasti mudah di handling ya. Nah, dalam kita merolling atau meronding ini nggak boleh terlalu ditekan, itu untuk menghindari bocornya lapisan adonan sehingga butter seed-nya tuh keluar-keluar gitu ya. Nah, ini aku udah cukup 2 kali istirahat. Sekarang aku potong 1 cm. Ini untuk model yang pertama. Kalau udah gini nih gemes ya, pengen buat beraneka macam model. Ini aku gulung seperti ini.
Tuh bagian ujungnya bisa dilipat ke bawah. Nah untuk jadi sini bisa kalian tabur kismis tadi bagian tengahnya ya. Jadi di bagian-bagian tengah itu di spiral-spiralnya itu ada kismis-kismisnya atau buah-buah kering. Dan satu lagi ini panjangnya kurang lebih aku buat 45 cm. Lebarnya 1 cm. Nih. Kemudian kita gulung kembali, ini adalah model yang pertama. Bagian bawah kita selipkan bagian ujung kita selipkan di bagian bawah. Nah ini bisa buat roti danis yang khas ya. Kemudian sisanya aku potong menjadi sekian bagian bentuk persegi. Nih ini untuk model yang kedua. Jadi kalian bisa kreasikan dengan bentuk macam-macam danis pastry yang kalian suka. Nah, kalau udah aku bolongi tengahnya, boleh pakai spuit atau apa aja lah untuk membolonginya ya. Nih, seperti ini. Enak banget untuk sarapan pagi. Oh ya, jadi adonan pastry ini sebelum dibentuk, setelah ditipis-tipiskan, kalian bisa simpan di freezer. Bisa tahan 1-2 bulan ya, asalkan suhunya stabil. Ternyata emang buatnya simple, bisa kita jadikan stok. Nah ini yang lingkaran, aku pengen buat model begini nih, yang nanti yang gepeng atas bawahnya, jadi aku kasih ring. Tanpa ring juga nggak masalah. Dan ini akan tutup, kita istirahatkan 1 jam sampai 1,5 jam sampai mengembang. Nah ini yang kedua, yang square. Nah ini maaf ya teman-teman, videonya nggak kerekam, jadi bagian alas yang tidak bolong itu kita olesi dulu dengan air susu dan kuning telur atau air. Jadi agar bisa melekat adonan yang pertama dengan yang kedua, tuh yang bolong dengan yang enggak. Ini sama kita tutup dulu, kita istirahatkan. Videonya nggak kerekam ternyata, proofing 1-1,5 jam. Nah ini ya, ini sebenarnya aku mau buat bentuk croissant yang lagi hits itu loh. Ini aku tutup permukaan atasnya, jadi nanti di atas bawah tuh gepeng. Kalau nggak ditutup atasnya, dia akan melembung seperti danis biasa. Dan aku tutup lagi bagian atasnya dengan loyang. Resep asli 20 menit, tapi aku 25 menit loh. Jadi disesuaikan aja ya dengan oven masing-masing, api atas dan bawah, sampai mateng, golden brown, kecoklatan seperti ini. Nah, ternyata ya, tuh, karena adonan aku itu kurang banyak dibanding ukuran ringnya, jadi dia nggak menyentuh, jadi nggak masalah sih tanpa ring. Tapi kalau kalian mau buat yang croissant yang lagi hits itu bisa lebih tebal, berarti dia lebih besar lagi gramasinya ya. Nah ini ya tadi udah kita tumpuk jadi 2. Sebelum kita panggang, olesi dulu permukaannya dengan air susu dan kuning telur. Ini sisa-sisanya yang kecil, ini garing banget. Nih sama waktunya dan dia lebih mengembang naik ya. Kita panggang sampai kecoklatan. Nah ini dia hasilnya yang pertama. Gepeng atas bawah. Jadi kalau kalian nggak tekan di bagian atas ya dia mengembang seperti danis. Ini aku beri coklat DCC yang di tim dicairkan. Nanti coklat ini akan mengering. Walaupun dibungkus itu nggak akan menempel. Tuh. Jadi pengen beberapa rasa dan model. Kemudian kita taburi dengan gula donat. Seperti ini, boleh ditambah lagi dengan hiasan cherry. Jadi kita bisa hadirkan menu cafe di rumah ya. Dan kalian bisa lihat bagian bawahnya matang merata dengan menggunakan silicone baking mat. Oh ya, untuk silicone baking mat atau peralatan baking cooking kitchen lainnya kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Ini aku beri flan custard tanpa menggunakan krim dan telur. Ini enak banget. Untuk resepnya kan bisa lihat di roti sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, ini aku beri potongan anggur buatan sendiri ala black cherry juga. Untuk caranya juga kalian bisa lihat di resep roti sebelumnya. Ini dia hasilnya. Fruity danis pastry. Untuk sarapan pagi. Jadi tinggal di oven aja.
Tapi sebelum di oven, di proofing dulu ya. Tadi masih ada sisanya nih yang aku nggak buat semuanya. Aku simpan di freezer. Dan Danish pastry ini empuk, garing, enak banget pastinya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.